para wanita terkasih di dalam Tuhan, selamat berjumpa kembali di ibadah Gilgal Women Fellowship. Mari saya mengajak kita semua untuk memuji dan menyembah Tuhan. Shalom semua yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita mau sama-sama memuji dan menyembah Tuhan, sebab hanya Tuhan yang kita percaya. Amin. Haleluya. Sama-sama katakan, percayalah kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Berbahagia orang-orang yang memperoleh hikmatnya, lebih berharga dari emas, perak, dan permata. Umur panjang di tangan kananmu, kekayaan hormat di tangan kiri, jalannya penuh damai sejahtera senantiasa. Amin. Hanya kepada Tuhan kita percaya. Katakan, percayalah kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Sama-sama kita nyanyikan, berbahagia. Berbahagia orang-orang yang memperoleh hikmatnya, lebih berharga dari emas, perak, dan permata. Umur panjang di tangan kananmu, kekayaan hormat di tangan kiri, jalannya penuh damai sejahtera senantiasa. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau selalu beserta dengan kami. Kami bersyukur memiliki Engkau dalam kehidupan kami. Dan setiap hari Tuhan, kerinduan kami ingin berkenan kepada Tuhan, menjadi apa yang Tuhan mau. Mari kita datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita, membawa seluruh kehidupan kita. Katakan, ku datang ya Bapa. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyembah
setia kepadamu. Tuhan, ajar kami untuk berharap padamu Tuhan. Setia, taat dan setia, setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Kerinduan kami Tuhan ingin mengenalmu lebih dalam lagi Tuhan, melebihi siapapun Tuhan. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Mari sama-sama katakan dengan segenap hati. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ini kerinduan kami Tuhan, untuk mengenalmu, untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, ini penyembahan kami. Haleluya. Amin. Hari ini kita akan dilayani oleh seorang hamba Tuhan yang luar biasa, sangat antusias dan penuh semangat, selalu melayani dengan hati. Beliau merupakan bagian dari keluarga besar GBI Gilgal. Mari kita berikan sambutan terhangat untuk Pastor Owen Sanjoto. Selamat tahun baru Gilgal Women Fellowship. Senang sekali bisa berjumpa dengan Anda semua. Dan saya juga mau mengucapkan kongsi facai bagi Anda yang merayakannya. Hari ini saya akan menyampaikan pesan firman Tuhan untuk mengawali perjalanan kita di tahun 2023. Tema saya adalah Wise Women. Mari kita mulai. Ya, tahun yang baru saya percaya pasti juga ada berkat yang baru. Tapi jangan lupa ada juga tantangan yang baru. Apakah kita siap untuk menghadapi di tahun 2023 ini? Tahun 2023 ini kita harus siap dengan yang namanya ketidakpastian. Kita tahu bahwa tahun ini ekonomi mengalami ketidakpastian. Kita juga tahu bahwa tahun ini, di tahun 2023 adalah tahun politik. Indonesia akan bersiap-siap maju untuk pemilihan umum di tahun 2024. Dan juga kita sudah memasuki masa endemi dan kita juga mendengar apakah ini akan berakhir atau akan ada varian baru karena China pintunya sudah terbuka dan turis-turis sudah mulai berdatangan. Dan kita juga mendengar ketidakpastian di area ekonomi. Dan juga kita harus siap dengan kenyataan yang ada bahwa harga-harga naik, pergumulan pribadi yang mungkin belum selesai. Kita lihat bahwa dampak perang antara Rusia dan Ukraina yang belum selesai. Dan juga permasalahan, kehidupan, kesusahan yang kita hadapin belum ada jalan keluarnya.
Dan kita juga harus siap dengan yang namanya kabar berita, karena kabar berita yang kita dengar mengenai tahun ini begitu menyeramkan. Bahkan saya mendengar melalui berita, sosial media bahwa dikabarkan bahwa Indonesia tahun 2023 itu gelap katanya. Saya membaca sebuah artikel, di tahun ini kita harus siap-siap katanya ya, ada berita bahwa akan ada perfect storm, yaitu 5C. Apa itu 5C? Yaitu kita harus siap-siap menghadapi yang namanya COVID, konflik, climate change, commodity price, cost of living. Dan tentu saja kita harus siap menghadapi kabar-kabar berita yang tidak mengenakan, bahkan menyeramkan yang akan kita dengar di hari-hari ini. Dan tantangannya semakin banyak dan hidup semakin kompleks. Itu sebabnya hari ini saya mau ngajak para wanita. Bukan hanya Anda itu seorang pekerja keras, bukan hanya Anda tangguh ya, karena wanita harus bekerja, harus urus rumah tangga, harus urus anak, itu bukan pekerjaan yang mudah. Bukan suatu yang ya tinggal jalani, tapi itu penuh dengan tantangan saya tahu. Apalagi zaman sekarang ada namanya tekanan mental, ada pressure ya. Dibutuhkan wanita yang kuat ya, tahan mental, bukan dikit-dikit depresi, dikit-dikit galau, dikit-dikit stres gitu ya. Dan juga sekarang tantangannya apa? Wanita dituntut untuk cantik, untuk fashionable. Tapi saya rasa nggak cukup ini semua yang kita persiapkan di tahun 2023. Hari ini saya mau mengajak para wanita bukan hanya menyiapkan itu semua, tapi tambahkan satu lagi, yaitu jadilah wanita yang bijak. Nah, hari ini saya akan membahas tiga kisah wanita cantik yang ada di Alkitab, yang kita bisa belajar daripadanya, yang menolong kita untuk menjadi wanita yang lebih bijak. Nah, untuk itu, apakah saudara siap? Ya, baik. Yang pertama, saya akan membahas sebuah kisah wanita, yaitu bernama Hawa. Nah, kalau saudara membaca Alkitab, kisahnya Hawa ada di Kejadian 3, ayat 1 sampai 6. Saya akan bacakan sedikit dan saya akan menjelaskannya bagi saudara. Kejadian 3 ayat 1 sampai 6 dikatakan, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya bukan? Lalu saut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun rabah buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa suatu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nah, ini menarik, ayat 6 dikatakan, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikan juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun makannya. Nah, dari sini kita belajar ada sesuatu yang menarik gitu ya. Pernah nggak Anda merenungkan mengapa Hawa tergoda makan buah pengetahuan? Ya, tentu saja kita pikir kenapa ya dia makan ya. Dan ternyata Alkitab mencatat bahwa ternyata buah itu menarik. Buah itu sedap kelihatannya dan menarik hati. Karena buah pohon itu baik. Firman Tuhan mencatat demikian. Dan pernah nggak berpikir kenapa sampai terlibat sebuah pembicaraan antara si Hawa dan ular? Pernahkah Anda membayangkan bahwa di Taman Eden itu bukan hanya ada ular yang ada di situ, tapi ada banyak binatang lain yang tentu saja yang lebih nice, yang kelihatannya juga lebih menarik. Pernah nggak Anda membayangkan bahwa ular itu seperti apa? Tentu saja nggak lucu ya, nggak menyenangkan, menyeramkan. Mungkin tentu saja kita nggak suka. Tetapi kenapa ular bisa ada di situ dan bisa terlibat pembicaraan dengan Hawa? Harusnya kalau wanita pasti pilih yang lucu-lucu, pilih yang manis, pilih anabul yang menggemaskan, mungkin pilih kelinci, mungkin pilih marbot yang lebih cute gitu ya. Kenapa bisa terlibat dengan ular? Nah, hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu, maaf ya, ibu-ibu, saya mau mengajak para wanita ya,
untuk kita berhati-hati ya. Untuk kita merenungkan, untuk kita jadi lebih bijaksana di dalam kehidupan ini. Ular bisa terlibat karena ular yang membuka pembicaraan dengan Hawa. Diajak ngobrol, didengerin. Sepertinya ular mengerti mengenai keadaannya. Dan akhirnya apa? Ular memberikan informasi yang membuat Hawa bisa berdosa. Hari ini saya mau ngajak para wanita ya. Hati-hati dengan apa yang Anda lihat dan dengan siapa Anda bergaul dan Anda dengarkan. Apa yang kita bisa pelajari dari kisah Hawa ini? Ya, yang pertama adalah gini, bijaksanalah dengan apa yang kita lihat dan renungkan. Nah, mungkin kalau kita baca ini, ya itu kan sepertinya ya natural. Enggak, tapi perlu kita perhatikan. Apa yang kita lihat, apa yang kita renungkan, itu yang akan menjadi tindakan kita. Nah kalau hari ini para wanita, seringnya ngelihatnya drakor, nggak aneh tindakannya juga seperti drakor. Mungkin kita memperhatikan apa? Sosmed, TikTok, IG, kita lihat yang seperti itu dan akhirnya kita terbawa dan seperti itu. Mungkin kita lihatnya masalah kita yang gak kunjung selesai. Mungkin kita menjadi apa? Putus pengharapan. Mungkin kita lihat, oh ternyata pergaulan zaman sekarang begitu liar. Anak-anak kita jadi demikian, ya sudahlah kita berserah. Bayangkan kalau kita memikirkan hal yang baik, kita merenungkan hal yang baik dan kita juga melihat hal yang baik. Pasti hasilnya juga baik. Hari ini saya mau ngajak, apa yang kita bisa pelajari daripada kisahnya Hawa? Yang pertama adalah gini ya, bijaksana dengan apa yang kita lihat dan apa yang kita renungkan. Yang kedua adalah gini, ya dari kisahnya Hawa. Bijaksana dengan siapa kita bergaul. Karena dengan siapa kita bergaul, itu akan mempengaruhi keputusan kehidupan yang kita akan buat di dalam hidup ini. Nah, Anda adalah wanita yang bijaksana. Pastikan kita memilih pergaulan yang baik dan yang benar. Nah, untuk itu hati-hati dengan sosial media kita. Jangan sembarangan membuka celah. Mungkin kalau ada orang yang mencoba untuk menggoda Anda, hati-hati, jangan buka celah. Kalau ada orang yang pengen ngajak kenalan, mungkin pria, kelihatan Anda cantik, apa kabar, Anda begitu luar biasa. Hati-hati, jangan buka celah, jangan izinkan pembicaraan atau diskusi terjadi sama seperti Hawa dengan ular. Ya, hati-hati dengan siapa kita bergaul. Jangan kegeeran. Kalau ada pria asing bilang, Anda cantik sekali, Anda luar biasa, Anda seksi. Jangan kegeeran. Hati-hati dengan siapa kita bergaul. Saya mengajak ya para wanita, jangan bergaul dengan ular. Bergaulah dengan domba yang baik saja. Ya, teman yang baik membawa kita dekat dengan Tuhan. Tetapi teman yang tidak baik membuat kita jauh daripada Tuhan. Bayangkan situasinya ketika Hawa punya teman-teman dalam satu sel group, teman-teman yang baik, tentu saja kejadian ini tidak akan terjadi dalam kehidupannya. Ya. Dan kisah yang kedua yang saya mau ngajak untuk kita bisa belajar daripadanya adalah kisah Sarai. Siapa itu Sarai? Sarai adalah istri daripada Abram, ya. Sarai adalah istri daripada Abram. Dan tentu saja kita sudah pernah membaca kisahnya Abram dan Sarai. Mereka dipanggil Tuhan untuk meninggalkan keluarganya menuju kepada tanah perjanjian. Dalam perjalanannya Tuhan memberikan janji bahwa mereka akan memiliki keturunan seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut. Namun dalam kenyataannya ternyata Abram dan Sarai tidak memiliki anak atau keturunan. Saya akan membacakan dari Kejadian 16 ayat 1. Demikian. Adapun Sarai, istri Abraham itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu, baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku akan memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar, hambanya orang Mesir itu,
yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan. Lalu memberikannya kepada Abraham suaminya supaya untuk menjadi istrinya. Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, "Penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Aku yang memberikan hambaku kepada pangkuanmu. Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah aku. Tuhan kiranya menjadi hakim antara aku dan engkau." Kata Abram kepada Sarai, "Hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik." Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Ada satu kejadian lagi di mana ketika Abraham mendapat janji Tuhan bahwa tahun depan kamu akan punya seorang anak. Tetapi respon daripada Sarai adalah, mana mungkin kita udah tua, mana mungkin kita bisa mengandung, dan mana mungkin bisa punya keturunan. Itu dalam Kejadian 18, mulai ayat yang ke-10 sampai ke-20. Dijelaskan demikian, jadi kita tahu bahwa ternyata Sarai itu di Alkitab menjelaskan bahwa Sarai itu sangat cantik. Terbukti apa? Ketika Abraham menyingkir ke tanah Mesir, Firaun mau ambil Sarai karena Sarai begitu cantik. Dan ketika Abraham menyingkir ke Gerar, Raja Gerar mau ambil Sarai. Karena apa? Sarai cantik. Nah, cantik saja ternyata nggak cukup ya. Karena apa? Sarai mempunyai sebuah ide. Idenya apa? Karena dia nggak punya anak, dia punya ide. Dia ambil hambanya itu Hagar, dikasih kepada suaminya, siapa tahu nanti dia punya anak, sehingga si Sarai menjadi lega. Karena dari Hagar punya keturunannya, demikian. Tetapi dalam kenyataannya apa? Ternyata ketika terjadi seperti apa yang Sarai inginkan, ternyata ceritanya berbeda. Dan disitulah Sarai mulai meminta pertanggungjawab daripada Abram, dan singkat cerita bahwa terjadilah hal-hal yang tidak seperti dia harapkan. Nah, demikian juga Sarai tidak bijaksana. Kenapa? Karena Sarai meragukan janji Tuhan bisa terjadi di dalam kehidupannya. Nah, sebagai istri, Sarai itu punya ide. Suaminya dikasih tahu idenya, suaminya nurut. Dan ketika idenya berjalan dengan baik, yaitu Hagar hamil dan punya anak, akhirnya marah juga. Suaminya yang disalahkan. Dari sini kita belajar bahwa idenya memang sesuai dengan rencana Sarai. Tetapi bukan sesuai dengan rencana Tuhan. Dampaknya apa? Ada masalah yang timbul. Konflik menyalahkan suami. Konflik dengan Hagar. Dan juga lahir Ismail. Suatu bangsa yang besar yang kita tahu sekarang. Yang menjadi sebuah problem baru. Nah, untuk itu kita belajar apa dari kisahnya Sarai? Yang pertama adalah saya mau ngajak para wanita, bijaksanalah melihat kehidupan. Saya sadar bahwa antara kenyataan dengan janji Tuhan itu tidak mudah. Sarai melihat kenyataan bahwa dia tidak bisa memiliki keturunan. Bahkan dia sudah berumur. Sehingga dia mengambil keputusan untuk melakukan tindakan-tindakan yang tadi kita sudah bicarakan. Sarai realistis. Karena wanita selalu melihat apa yang di depan matanya saat ini. Tapi hari ini saya mau ngajak para wanita, yuk ya mungkin Anda lihat kenyataan. Tapi saya juga mau ngajak para wanita, mari kita lihat yang namanya janji Tuhan. Perlu belajar namanya beriman. Khawatir normal, tapi taruh kekhawatiran kita kepada Tuhan dan izinkan kita beriman. Karena kita sudah mendengar firman Tuhan, biar iman itu muncul dan kita pegang janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Belajar untuk mengikuti cara Tuhan, bukan cara kita sendiri. Bijaksanalah melihat kehidupan ini. Yang kedua yang kita bisa belajar daripada Sarai adalah gini. Belajar minta hikmat dalam setiap pengambilan keputusan. Sarai punya ide yang brilian, tapi dia lupa. Dia tidak menanyakan Tuhan apakah ini adalah keputusan yang baik di dalam kehidupannya. Jangan menyelesaikan masalah dengan masalah. Jangan terbawa perasaan dalam mengambil keputusan.
Karena ketika itu terjadi, maka tidak membawa hal yang baik di dalam kehidupan kita. Pastikan kita tidak melakukan namanya jalan pintas. Apa yang dilakukan Sarai adalah jalan pintas. Para wanita, jangan shortcut, jangan ambil jalan pintas. Ikuti prosesnya dengan baik, percaya pada janji Tuhan. Yang ketiga, kisah yang kita bisa belajar ialah kisahnya Abigail. Abigail tercatat dalam 1 Samuel 25 ayat 1 sampai 35. Saya akan bacakan sedikit dan saya akan menjelaskan karena ayatnya begitu panjang. 1 Samuel 25 ayat 2 saya akan baca. Ketika itu ada seorang laki-laki di Maon yang mempunyai perusahaan di Karmel. Orang itu sangat kaya. Ia mempunyai 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing. Ia ada di Karmel pada pengguntingan bulu dombanya. Nama orang itu Nabal dan istrinya Abigail. Perempuan itu bijak dan cantik. Ini komposisi yang luar biasa ya. Bijak dan cantik. Tetapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Ia seorang keturunan Kaleb. Singkat cerita terjadi demikian bahwa pada waktu pengguntingan bulu domba, Daud yang sedang mengembara karena dia pelarian, dia beserta dengan anak buahnya dekat dengan Nabal dan perusahaannya. Tetapi Daud tidak melakukan satu tindakan buruk terhadap kepunyaan daripada Nabal. Bahkan Alkitab mencatat orang-orang Daud menjaga daripada kambing dan dombanya, tidak pernah mengambil dan tidak pernah berbuat jahat kepada Nabal dan keluarganya. Suatu hari Daud berkata, kita kan kita mau sungkem nih, suwon mau datang ke Nabal karena hari raya. Dia mau minta belas kasihan supaya Nabal yang kaya ini ya, yang punya segala sesuatunya yang sudah Daud jagain, mungkin Nabal bisa memberikan bantuan ya belas kasihannya kepada Daud. Tetapi yang terjadi adalah ketika utusan Daud datang kepada Nabal, mereka dihina, mereka diperlakukan tidak baik, mereka diperlakukan buruk dan tidak diberikan hal yang baik kepada utusan Daud. Dan ketika utusan Daud kembali kepada Daud dan berbicara bahwa ternyata Nabal gak bisa diajak negosiasi, gak bisa diajak bicara, kelakuannya jahat, maka Daud naik darah dan dia mengambil keputusan untuk menumpaskan setiap pria yang ada di rumahnya Nabal. Nah, ketika diketahui oleh istrinya Nabal yaitu Abigail bahwa ada akan terjadi problem yang begitu besar, nah lalu Abigail yang cantik dan bijaksana itu mengambil sebuah langkah yang luar biasa bijak. Apa yang dia lakukan? Dia minta dikumpulkan makanan, dia minta dikumpulkan minum, dan dia menuju kepada Daud sebelum Daud melakukan tindakan yang bisa merugikan keluarga dan perusahaannya. Singkat cerita, Abigail datang kepada Daud, dia merendahkan diri, dia bilang dia minta maaf untuk kejadian ini, lalu dipersembahkannya makanan, sehingga Daud dan teman-temannya dan timnya menjadi reda dan tidak jadi melakukan tindakan yang bisa merugikan. Nah, dari sini kita belajar bahwa Abigail itu dia cantik dan bijak. Karena tindakannya yang bijak, maka Abigail menyelamatkan keluarganya, menyelamatkan perusahaannya, menyelamatkan kehidupannya, bahkan mencegah pertumpahan darah dan hutang darah antara Daud dengan keluarga Nabal. Apa yang kita bisa belajar daripada Abigail? Yang pertama, Abigail itu bijaksana dalam perannya sebagai istri. Dia tahu suaminya itu seperti yang Alkitab sudah catat, kasar dan bebal. Tapi Abigail menjadi istri yang melihat ada kekurangan, dia menopang kekurangan daripada suaminya. Abigail menjadi penolong yang baik bagi suaminya. Tunduk, taat, meskipun dia tahu suaminya itu kasar dan bebal ya, dan jahat kelakuannya. Abigail menjadi seorang istri yang bijaksana, yang melengkapi kekurangan daripada
suaminya. Yang kedua, apa yang kita bisa belajar daripada Abigail ialah Abigail itu bijaksana, bertindak dengan benar. Nah, ini dibutuhkan hikmat, dibutuhkan anugerah. Sehingga ketika seorang wanita, seorang istri mengambil keputusan, menyelesaikan setiap tantangan kehidupan, yang dia buat adalah yang benar. Bisa menyelesaikan masalah dengan baik, melangkah dengan bijaksana. Nah, dari 3 kisah wanita yang kita sudah dengarkan dan kita bisa pelajari bersama, maka ada kesimpulannya yang saya mau ajak kita pahami bersama. Yang pertama gini, menjadi cantik saja tidak cukup. Kita perlu melatih diri untuk bijaksana. Oh iya, tadi saya lupa jelaskan bahwa Hawa itu adalah cantik. Kenapa? Karena dia hanya wanita di Taman Eden, pasti dia yang paling cantik. Buktinya apa? Ketika manusia pertama Adam dibuat tidur oleh Tuhan lalu diambil tulang rusuknya, paikutnya. Dan Alkitab mencatat bahwa lalu dibangunnyalah seorang perempuan itu Hawa. Lalu Allah mempertemukan Adam dengan wanita itu, Adam kaget. Makanya dia bilang, wow man, makanya namanya wow man, ya kan? Makanya Adam kaget karena lihat cantik, ya itu cuma bercanda guyon saya. Tapi menjadi cantik saja tidak cukup, perlu melatih diri untuk bijaksana. Kesimpulan kedua adalah gini, memiliki suami yang baik tidak membuat Anda sebagai istri langsung otomatis bijaksana. Untuk itu perlu latih untuk menjadi wanita yang bijaksana. Kita tahu bahwa Adam suami yang baik, Abraham suami yang baik, ya. Dan ternyata menjadi bijaksana itu adalah proses kita pengenalan akan Tuhan sehingga menjadikan wanita-wanita menjadi istri yang lebih bijaksana, ya. Kesimpulan ketiga adalah gini, wanita itu berdampaknya luar biasa. Dari 3 kisah yang kita sudah pelajari, karena keputusan wanita dampaknya itu luar biasa gitu ya. Karena Hawa mengambil keputusan yang salah, maka Adam dan Hawa diusir daripada Taman Eden. Makanya masuk dalam Taman Edan gitu ya. Nah, kita tahu karena Sarai dengan Abraham mengambil keputusan yang salah, maka ada Ismail, ada Kedar dan Nebayot, ada suatu bangsa yang besar karena keputusan mereka. Dan karena Abigail juga mengambil keputusan yang besar, dia menyelamatkan keluarganya. Jadi wanita, Anda punya peran yang luar biasa. Anda itu berdampak luar biasa dalam kehidupan Anda, dalam keluarga Anda, dan bagi banyak orang. Jadi Anda punya peran yang luar biasa. Saya menutup dengan ini. Pertanyaan ini, bagaimana kita bisa melatih diri menjadi wanita yang bijaksana? Saya mau tutup dengan sebuah perikop, yaitu Matius 7 ayat 24 sampai 27. Dia katakan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak roboh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Nah, saya mau mengajak bagaimana kita bisa melatih menjadi wanita yang bijaksana. Para wanita, Gilgal Women Fellowship, Anda semua sudah mendengar firman Tuhan. Anda sudah tahu apa yang perlu Anda lakukan. Bahkan ketika kita mendengarkan ada 3 contoh di Alkitab. Mulai dari Hawa, Sarai, Abigail, Roh Kudus. Mungkin juga sudah berbicara ke dalam kehidupan kita. Yang perlu kita lakukan adalah gini, dengar dan lakukan. Mungkin selama ini kita sudah kebanyakan tahu. Tapi pertanyaannya adalah gini, apakah kita melakukannya dengan baik dan benar? Challenge-nya buat para wanita.
Kalau Anda sudah dengar, kita perlu lakukan. Kita perlu lakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Saya percaya ketika para wanita mendengar firman Tuhan dan melakukannya, maka para wanita akan menjadi lebih bijaksana, lebih bijaksana, lebih bijaksana setiap hari. Dan firman Tuhan juga katakan, bagi barang siapa yang mendengar dan tidak melakukannya, ketika ada problem itu datang, ketika ada tantangan itu datang, maka robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Hari ini saya mau ngajak para wanita, Gilgal Women Fellowship, kita sudah dengar, kita akan harus siap dengan yang namanya ketidakpastian. Kita harus siap dengan kenyataan kehidupan. Dan kita siap dengan kabar berita yang menyeramkan. Dibutuhkan wanita yang bijaksana. Izinkan Roh Kudus berbicara dalam hatimu. Dan izinkan kita melihat kehidupan kita. Area mana yang kita perlu introspeksi, perlu bertobat. Sehingga kita bisa menjadi wanita yang lebih bijaksana. Saya percaya kita memulai tahun ini dengan hikmat daripada Tuhan, dengan anugerah daripada Tuhan yang memampukan kita menjadi wanita yang bijaksana. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami datang kepadamu, kami merendahkan hati kepadamu. Kami mau izinkan Roh Kudus berbicara dalam kehidupan kami. Roh Kudus bicara bagi kami area mana yang kami perlu bertobat. Area mana yang kami perlu rubah. Area mana yang kami perlu tingkatkan. Kami mau melatih diri sehingga kami bertambah hari, bertambah bijaksana. Oleh karena Roh Kudus, kami tahu apa yang kami butuhkan ialah anugerah daripadamu. Sehingga pada waktu kami mendengar firman Tuhan, kami membaca firman Tuhan, kami merenungkan, dan kami melakukannya dengan benar. Karena kami mau menjadi orang yang bijaksana, yang membangun kehidupannya atas dasar kebenaran firman Tuhan. Jamah kami, bicara bagi kami, pulihkan kami, kuatkan kami, segarkan kami. Biar kami kuat, kami bertumbuh menjadi wanita yang bijaksana, yang siap menghadapi tahun 2023 di dalam nama Tuhan Yesus. Dan para wanita, ibadah juga sudah selesai. Saya mau ngajak kita angkat tangan kita dan terima berkat daripada Tuhan. Diberkatilah setiap keluarga menjadi keluarga yang harmonis. Anak-anak yang takut akan Tuhan. Diberkatilah yang single supaya engkau berjumpa dengan orang yang tepat pada waktunya. Diberkatilah pekerjaan dan usahamu. Diberkatilah kesehatanmu. Biar kehidupanmu jadi berkat. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Terimalah berkat daripada Tuhan Yesus. Damai sejahtera, sukacita, pertolongan, serta penghiburan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua yang menerima berkat Tuhan sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati dan sampai ketemu lagi.